kelompok 7. Akan membuat video tentang risiko suku bunga. Yuk simak penjelasannya. Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi, di mana tingkat suku bunga menjadi salah satu indikator seseorang dalam melakukan investasi ataupun penabungan. Selain itu, suku bunga juga dapat diartikan sebagai dana yang dapat dipinjamkan, di mana besarannya ditentukan oleh preferensi dan pendapatan dari para pelaku ekonomi lainnya. Selain itu, tingkat suku bunga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu suku bunga yang berubah-ubah. Jadi, suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang, di mana suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan. Suku bunga real adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi. Selanjutnya ada fungsi dari suku bunga, yang dimana suku bunga ini memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Selain itu juga terdapat 4 fungsi suku bunga dalam sistem perekonomian. Yang pertama, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, ada mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang terakhir atau yang keempat, merupakan alat penting yang menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Selanjutnya ada penyebab resiko suku bunga. Yang pertama yaitu ada perubahan suku bunga pasar, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada kebijakan moneter, yang keempat ada ketidaksesuaian jatuh tempo, dan yang kelima ada kondisi ekonomi global. Yang pertama ada perubahan suku bunga pasar. Fluktuasi suku bunga di pasar seperti suku bunga acuan Bank Indonesia dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban keuangan. Yang kedua, inflasi. Kenaikan inflasi mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga untuk mengendalikan laju inflasi yang berimplikasi pada nilai aset dan kewajiban keuangan. Yang ketiga ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter bank sentral seperti kebijakan suku bunga dan cadangan wajib juga mempengaruhi resiko suku bunga. Yang ketiga ada ketidaksesuaian jatuh tempo. Perbedaan jangka waktu aset, misalnya pinjaman, dan kewajiban, misalnya simpanan, membuat bank rentan terhadap risiko suku bunga. Kondisi ekonomi global. Kondisi ekonomi global termasuk perubahan suku bunga di negara lain dapat mempengaruhi risiko suku bunga. Selanjutnya adalah suku bunga dan jangka waktu obligasi, yang yaitu saling terkaitan, yang dimana memberikan keputusan. Nah, biasanya itu ada 2 bentuk yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu obligasi jangka waktu pendek dan juga jangka waktu panjang. Dalam hal ini ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 dan 10 berbeda suku bunganya. Yang pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Kedua, konsep timeline atau garis waktu, yang dimana terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan semakin baik. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dalam waktu ke waktu. Sementara inflasi adalah penurunan nilai uang dan naiknya harga barang. Makanya nilai mata uang semakin lama semakin terjadinya penurunan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.